Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, Alhamdulillah. Saya harap semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa semangat dalam menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 dari akidah akhlak yang membahas tentang membiasakan diri berperilaku terpuji. Sebelum masuk ke dalam pelajarannya, saya akan menyampaikan KI dan KD-nya sebagai berikut. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya 1.3 menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. 2.3 membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. 3.3 memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat. 4.3 menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam fenomena kehidupan. Oke, dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu pembahasan saja, yaitu adalah ikhlas. Sebelumnya, adik-adik semua sudah tahu belum apa arti dari ikhlas? Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhlaso yukhlisu ikhlas, yang berarti memurnikan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semata-mata mentaati perintahnya. Kita sebagai seorang muslim dididik agar melakukan semua hal dalam kehidupan kita secara ikhlas. Nah, orang yang mengamalkan ikhlas atau berperilaku ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Hanya dengan niat ikhlas, amal-amal yang kita perbuat akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, oke, setelah kita membahas pengertian, kita akan membahas mengenai perintah tentang berbuat ikhlas. Orang yang beramal baik tetapi dia tidak ikhlas, maka dia akan rugi sendiri. Karena apa? Karena Allah tidak menerima amal yang dia perbuat tersebut. Seperti dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Nah, berdasarkan hadis qudsi tersebut, banyak sebenarnya amal yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak didasari dengan ikhlas. Maka dari itu Allah tidak menerima amalan tersebut, dan amal tersebut akan sia-sia. Setelah membahas pengertian dan juga perintahnya, kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu adalah bentuk-bentuk atau contoh dari berbuat ikhlas. Oke, simpelnya seperti ini. Ada salah satu dari kalian, sebut saja Arif. Dia menyapu kelas, tetapi sebelum kita semua datang, sehingga perbuatannya tidak diketahui oleh siapapun. Nah, karena Arif di situ meniatkan dirinya untuk ikhlas, tidak membersihkan kelas agar dipuji orang lain. Nah, itu di situ disebut. Nah, itu Arif bisa disebut berperilaku ikhlas. Nah, kan kita nih dari tadi nih bahas tentang pengertian, terus perintah, dan juga contohnya. Lalu apa sih dampak positif dari kita berbuat ikhlas itu? Nah, dampak positifnya adalah, yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin. Karena kita itu melakukan sesuatu
hanya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita tuh merasa puas dari batin kita sendiri. Yang kedua, kita merasa senang karena yang kita lakukan itu kita merasa yang kita lakukan itu diridhoi Allah. Nah, jadi kita melakukan ikhlas tuh senang karena kita diridhoi Allah. Dan yang ketiga, kita terbiasa atau memiliki kerutinan untuk berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita tidak dilihat manusia, tapi Allah tahu semua yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana nih untuk membiasakan diri agar kita beramal dalam keadaan ikhlas seperti itu? Nah, jadi kalau kita ingin beramal dalam keadaan ikhlas, kita bisa mengupayakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melatih diri supaya kita tidak bangga jika perbuatan kita itu dipuji orang lain. Nah, jadi kita tuh nggak mudah bangga gitu. Kita melakukan sesuatu dipuji orang lain, jadi tidak mudah bangga. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu tersebut dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan oleh orang lain. Ya, untuk apa kita kecewa? Karena kita memang melakukannya karena secara ikhlas itu. Jadi biarpun Allah itu begini, Allah itu begitu, whatever. Yang ketiga adalah melatih diri beramal secara tidak dilihat oleh orang lain. Contohnya seperti kita memasukkan uang ke dalam kotak amal tanpa dilihat orang lain. Nah, itu bisa membiasakan diri kita untuk bersikap ikhlas. Dan yang terakhir adalah tidak suka memuji perbuatan baik orang lain, karena tindakan tersebut bisa memicu atau mendorong orang lain itu akan ria. Nah, jadi begitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dalam pembahasan mengenai ikhlas ini. Masih ada pembahasan selanjutnya di dalam bab 3 ini, yaitu membiasakan diri berperilaku terpuji. Di antaranya ada taat, khauf, dan juga tobat. Tetapi kita sudah selesai membahas satu pembahasan, yaitu ikhlas. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semuanya, serta jangan lupa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tetap semangat dalam menuntut ilmu, jaga kesehatan semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.